Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Ustadz Muhammad Khalid Mustafa MA Al-Hafiz, dan yang kami hormati para hadirin sekalian, para wisudawan, wisudawati, para wali santri semuanya. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang menjelang siang yang sangat luar biasa ini Allah masih berikan kita nikmat sehingga kita bisa menghadiri kegiatan wisuda level 1 dan milad 1 tahun SKI, serta nanti ada launching SKI Sematkat. Hadirin yang berbahagia, baiklah, kali ini kita sungguh sangat bersyukur karena kita kehadiran, menurut saya, orang yang sangat luar biasa. Di samping kanan kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Para hadirin sekalian, beliau ini adalah direkturnya Al-Azhar International Islamic Boarding School. Ustadz mungkin bisa menyampaikan dulu perkenalan dan melihat acara kita ini, mohon diberi tanggapan terlebih dahulu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya yang Ustaz cintai, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hingga siang hari ini bisa bersilaturahmi di Sekolah Quran Indonesia Plupuh Sragen. Masya Allah, ini sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi di sini bersama Bapak Ibu wisudawan dan wisudawati dari umur 5 tahun sampai umur 73 tahun. Masya Allah. Ya, tadi yang disampaikan Ustadz Taufik, ternyata ada yang lebih tua lagi Ustadz. Ya, usianya 73 tahun, beliau mu'alaf Ustadz. Masya Allah, Bu Masya Allah. Karni, bisa berdiri Bu? Nah ini, Masya Allah. Nah beliau adalah santri tertua kita, sudah 73 tahun. Masya Allah, 73, tapi seperti masih 23 ya. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena kata orang tak kenal Taro. tak aruf nggih. Iya. Betul. Nggih, saya mungkin bisa dikatakan anak dari Bapak Ibu semuanya, nggih. Nama Muhammad Khalid Mustafa, tinggal saat ini di Gondangrejo Bapak Ibu. Gondangrejo Karanganyar, nggih, Gondangrejo Karanganyar. Dari sini deket, cuma situ nggih, paling setengah jam tadi saya, nggak sampai. Gondangrejonya mana? Gondangrejonya Wonorejo, Sanggerahan Wonorejo, jadi masih dekat dengan Solo, masih perbatasan dengan Solo. Jadi, aktivitas saat ini yang pertama sebagai direktur di Al-Azhar International Islamic Boarding School, yang kedua juga sebagai direktur di Jaringan Rumah Quran Haromain. Ini program pendidikan dari usia 0, dari sekolah Quran Ibu Hamil sampai Manula ada programnya Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru dan di ATM nggih. Ya. Amati, modifikasi, tiru dan modifikasi di Sekolah Quran Indonesia ini, insya Allah, untuk semua dalam rangka peradaban Islam. Yang ketiga, saya juga sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia untuk Kota Surakarta. Jadi itu aktivitas saya saat ini, dan alhamdulillah saya di sini bisa bersilaturahmi dengan ayah bunda, bapak ibu dan adik-adik semuanya, wisudawan wisudawati yang masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kunci surga. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk semuanya, baik wisudawan wisudawati dan juga seluruh keluarga besarnya.
titik tolak perubahan untuk menjadi seorang pribadi muslim yang kuat imannya, baik akhlaknya, dihiasi dengan Al-Quran insya Allah. Iya. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dulu, beliau bisa menyempatkan hadir di sini. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Khalid, seberapa pentingnya kita untuk memberikan pendidikan Quran ke anak-anak kita, Ustadz? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab betapa pentingnya mungkin saya mau cerita ya. Mau cerita karena saya ini adalah praktisi pendidikan, banyak dicurhati, banyak diceritani ngoten nggih. Misalnya salah satu program kita adalah mengembangkan dai masuk desa, begitu ya, dai masuk desa. Jadi kita mempunyai desa binaan, Ustaz. Desa binaan di Ngargoyoso, Kemuning ya, di Ngargoyoso. Saat ini Kemuning, Ngargoyoso terkenal sebagai kecamatan wisata ya, sudah terkenal dengan wisatanya. Waktu itu masih sangat gelap Pak, masih sangat deso banget waktu itu. Nah kita utus ustadz kita ke sana, kemudian 2 orang, tugasnya adalah memakmurkan masjid, mengajak masyarakat semuanya datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, mengadakan TPA, mengadakan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, begitu ya, seperti kita di sini. Dan hari-harinya, siang harinya mereka ke rumah-rumah masyarakat, apa yang bisa dibantu mereka bantu. Misalnya ada yang sedang mepek gabah, nggih, ngewangi, ada yang sedang panen cengkeh misalnya, nggih, ngewangi, ya begitu. Intinya berbaur dengan masyarakat, mengajak mereka untuk mau ke masjid, kemudian belajar di masjid. Nah, suatu saat saya kunjungan ke sana itu takmir masjid cerita Bapak Ibu. Ustadz, dulu sebelum kita makmurkan seperti ini, masjid ini kalau nggak saya ngopeni, nggak ada yang mau ngopeni, Ustadz. Saya nggak resii, nggak ada yang mau ngeresii. Saya nggak adzan, nggak ada yang mau adzan. Dan sering sekali saya yang adzan, saya yang qomat, saya imami sendiri. Kadang nggak ada yang datang sama sekali, ya saya akhirnya sholat sendirian. Tapi alhamdulillah saat ini sudah makmur, masjidnya sudah penuh, halaman teras itu sudah nggak muat, akhirnya kemudian kita lebarkan, alhamdulillah. Nah, saat itu Bapak takmir ini cerita, Ustadz dulu waktu itu jam 2 siang bolong, saya menemukan remaja putra putri di dalam masjid, dalam tanda kutip. Ini kita temukan bukan di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Surabaya, bukan di Jogja, lereng Gunung Lawu Bapak Ibu. Ada lagi, salah satu program kita juga adalah sekolah Quran ibu hamil. Stimulasi Qurani untuk janin. Jadi ibu selama masa kehamilan salah satu tugasnya adalah menstimulasi janinnya yang ada di dalam perut dengan Al-Quran. Selama masa kehamilan kurang lebih 40 pekan, ya kurang lebih, kadang 42 pekan, kadang 28 pekan. Itu dengan Al-Quran. Seberapa? 40 kali hatam. Jadi kalau 40 pekan, 40 kali hatam berarti sepekan sekali hatam. Kalau sepekan sekali hatam, sehari berapa juz Bapak Ibu? Dibagi 6, 30 bagi 6, 5 juz. Senin sampai Sabtu, hari Ahad libur. Iya, sekolahnya kan begitu ya, Senin sampai Sabtu, hari Ahad libur. Distimulasi. Nah, saya cerita itu tadi karena fasilitatornya adalah atau gurunya di sekolah Quran Ibu Hamil ini adalah bidan yang hafal Al-Quran, sehingga secara medis tertangani dan secara emosional, secara Qurani juga tertangani. Nah, bidan kita ini, fasilitator kita ini sebelumnya bergabung dengan Rumah Quran Haromen, beliau adalah bidan desa di Pelaosan. Pelaosan itu pundi? Timurnya nyebrang gunung ya, timurnya Ngargoyoso tadi. Kalau Ngargoyoso itu lereng gunung bagian barat, Pelaosan ini lereng gunung bagian timur. Nah, beliau cerita sama saya, Ustadz, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak SD
ngajak gituan temennya. Bayangkan, ini saya serikan bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, lereng Gunung Lawu Bapak Ibu. Dan cerita-cerita seperti itu banyak. Saya ini praktisi pendidikan, yang curhat sama saya banyak, yang cerita sama saya banyak. Kalau saya ceritakan nanti sampai sore mboten selesai. Cukup 2 contoh ini saja. Untuk apa? Kita ingin membuka. Ternyata kondisi masyarakat kita saat ini begitu, ayah bunda, bapak ibu. Ini di desa, bayangkan bagaimana di kota, bagaimana di Jakarta, bagaimana di Surabaya, bagaimana di Jogja, bagaimana di tempat-tempat yang lainnya. Gak usah jauh-jauh dari kita, Gemolong. Teman saya ngajar di sekolah Islam Gemolong, SMK Islam, di salah satu SMK Islam. Beliau wali kelas, jadi tahu kondisi siswa-siswanya. Beliau cerita, Ustadz, saya perhatikan ini anak ini kok berdua terus gitu ya, pulang bareng, berangkat bareng. Ternyata kelas 2 SMK hamil. Masya Allah. Tidak di kota besar itu. Bukan ya, di kota besar. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah sebuah fenomena. Ya, kondisinya seperti itu. Di kota besar sungguh sangat luar biasa lagi. Bagaimana kita memproteksi mereka dari virus-virus yang bisa merusak generasi itu? Apakah kemudian HP ini yang sudah dibawa oleh putra-putri kita sudah masuk ke kamar putra-putri kita, kemudian kita kasih aplikasi misalnya supaya anak-anak kita tidak bisa buka hal-hal yang buruk. Bapak Ibu, anak-anak kita itu selangkah 2 langkah lebih maju teknologinya daripada kita. Ibu saya itu saya kasih HP, bisanya cuma pencet yang warna hijau. Nerima telepon tok, nelpon nggak bisa. Anak saya umur 5 SD, umur 5 tahun anak saya. Ayah, aku tadi sudah install ini loh ya, install. Nak 5 tahun install. Bayangkan ini. Jauh perbedaannya gitu. Artinya kalau kita hanya mengandalkan antivirus, aplikasi dan alat-alat yang lainnya itu tidak akan berpengaruh. Tapi untuk menjauhkan putra-putri kita dari bahaya virus-virus yang seperti itu, harus kita install ke dalam diri mereka. Apa itu? Iman, akhlakul karimah, dan Al-Quran. Ini 3 pondasi pendidikan. Sebagai dasar pendidikan yang baru di atasnya nanti dibangun ilmu-ilmu yang lain. Imannya dulu diinstal, akhlaknya dulu diinstal, Al-Qurannya dulu diinstal. Maka ketika imannya kuat, akhlaknya bagus, hafid Quran, jadi camat pripun Pak? Insya Allah kecamatannya makmur. Imannya kuat, hafid Quran, jadi gubernur pripun Bapak Ibu? Jadi presiden, jadi menteri, jadi teknokrat, jadi dokter, jadi semuanya imannya kuat, akhlaknya karimah, hafal Al-Quran. Ini yang ingin kita bangun. Nah, sekolah Quran Indonesia ini sangat memahami hal tersebut dan memulai pendidikannya dengan iman, akhlakul karimah, dan Al-Quran. Ini urgensinya. Kenapa harus Al-Quran? Ya, karena tidak bisa kita kemudian memasang alat-alat untuk memproteksi anak-anak kita, nggak bisa. Tapi dalam diri anak-anak kita harus kita install Al-Quran. Maka dengan demikian insya Allah teman-temannya adalah anak-anak yang baik, betul? Pergaulan yang baik. Tontonan yang baik, sama orang tuanya berbakti, dengan guru-gurunya hormat. Ini kalau anak sudah terinstall Al-Quran, insya Allah. Jadi begitu penting sekali gitu ya untuk membangun anak itu cinta dengan Quran gitu. Ya. Sebegitu pentingnya kalau Bapak Ibu menginginkan anak-anaknya sukses di dunia dan juga di akhirat, maka install sejak dini Al-Quran ke dalam benak putra-putri kita. Ya, maka Bapak Ibu kami sampaikan di Sekolah Quran Indonesia ini, mungkin yang belum tahu programnya, ini adalah sekolah pendidikan Quran. Targetnya adalah fasih membaca Al-Quran dan hafal.
bagi Bapak Ibu yang belum paham atau belum tahu programnya, ini ada program kelas reguler. Kelas reguler itu untuk kelas mulai dari TK sampai SMA. Di sesi pertama jam 2 sampai asar, kemudian sesi kedua itu ba'da asar sampai jam 5. Monggo yang mau bergabung tapi tentunya menunggu waktu pendaftaran. Kita sudah overload Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Gedung lantai 2, lantai 1 di sana itu tempatnya sekolah Quran kita di sebelah itu yang dari bawah kelihatan sudah tidak bisa menampung lagi. Masya Allah. Jadi sebenarnya keinginan masyarakat di Pelupuh untuk sadar pentingnya Quran sudah luar biasa Ustaz. Betul, betul. Nah ini untuk anak. Sekarang seberapa penting juga pendidikan Quran untuk kelas manula. Masya Allah. Tadi Ustaz melihat bapak-bapak itu yang usianya sudah di atas 60. Betul, Ada 67, betul. ada 65, udah pensiun. Nah ini diisi pensiunnya dengan Quran. Ibu-ibu juga seperti itu, semangatnya luar biasa. Dan bahkan Ustadz, ada suami istri simbah-simbah yang dua-duanya ikut sekolah Quran Indonesia. Kita beri tepuk beliau adalah pasangan ideal, yaitu Bapak Sopyani dan Ibu Sri Sarsini. Masya Allah. Masya Allah. Iya, sebelum dilanjutkan tadi Ustaz, pertanyaan saya seberapa pentingnya. Ini kita kasih surprise kepada beliau karena sudah bersama kompak satu keluarga sama-sama cinta Al-Quran. Di sisa usianya dia dekat dengan Al-Quran. Silakan maju ke depan, kita berikan door prize khusus spesial untuk Pak Sopyani dan Ibu Sri Sarsini. Ya, pada Ustadz Fahri, ya silakan untuk menyiapkan door prize-nya. Ya, ini spesial Bapak. Ya. Semoga ini menginspirasi. Ya. Monggo Ibu, Bapak, ya. Dokumentasi beginilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Ustaz. Betul, iya. Bisa dikasih motivasi pada Ibu, Pak Sopyani dan para pasangan yang lainnya. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum Bapak Sufyani. Iya. Ibu, barakallahu Ya, fik, barakallah. Masya Allah. Prototipe keluarga Spesial yang Qurani. menyerahkan nanti Ustadz Khalid, Ustadz Fahri yang membawa ke sini. Ya. Barakallahu fikum. Dua. Dua, ya kasih dua. Ya. Ini spesial ya Bapak Ibu. Monggo yang lain, berarti besok harus istrinya juga diajak yang belum bawa istri ya. Ibu-ibu suaminya diajak sekolah, besok kita kasih door prize juga. Ya tepuk tangan dulu ibu bapak semuanya, luar biasa. Terima kasih Ustadz, ya terima kasih. Foto dulu sama Ustadz, ya. Sama mudirnya Ustadz Fahri, ayo foto dulu. Ya, mudirnya. Ustadz Fahri sini, ya. Kita doakan beliau senantiasa dekat dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya. Sehingga ketika Allah inginkan, Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Luar biasa. Saya terinspirasi juga dengan beliau. Begitu Ustadz ya. Oh ya, kita lanjutkan. Monggo Ustadz, seberapa pentingnya ketika sudah tua erek dadak belajar Al-Quran. Monggo Ustadz. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sudah tua, sudah sepuh, ngaji lidahnya sudah kaku, tapi tetap harus semangat untuk belajar Al-Qur'an. Lah, kita itu di dunia mau nyari apa toh? Nggih. Kita di dunia mau nyari apa? Mau gelar yang panjang gitu ya. Gelar yang seabrek-abrek itu semuanya terbatas sampai di papan nisan kuburan saja, betul? Dibawa mati, betul? Mboten. Pekerjaan kita sudah purna, nggih. Aktivitas kita sudah istirahat, maka sudah saatnya kita untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Karena itu adalah hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas. Al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, orang yang bisa menguasai nafsunya, orang yang bisa mengalahkan kemalasannya, orang yang bisa mengalahkan ngantuknya, orang yang bisa mengalahkan aras-arasannya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia bersemangat untuk mengamalkan, untuk bekerja, untuk menabung, menyiapkan kehidupan setelah kematiannya. Ini adalah al-kayyis. Ini adalah orang yang cerdas, yang visi misi hidupnya bukan terbatas hanya pada dimensi dunia, tapi melampaui itu semua hingga pada dimensi akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini akan menemani kita. Ya, Al-Quran yang senantiasa kita pelajari ini, kita baca ini, kita bergelut dengannya pagi, siang, sore, malam ini nanti akan menemani kita. Bahkan ketika istri kita pulang, setelah layat dikuburkan, istri kita pulang, suami kita pulang, anak-anak kita semuanya pulang. Titel hanya dituliskan di nisan saja. Tetapi yang mau masuk menemani kita bersama gelap-gelapan di lubang sana adalah Al-Qur'an. Pertanyaannya begini Ustadz, kalau misalkan ada kan yang minder itu sudah masuk tapi keluar lagi karena merasa masih grutal dan gradul, artinya bahkan ada yang sama sekali belum bisa Quran. Ini bagaimana Ustadz? Kasih motivasi Ustadz. Masya Allah, yang seperti ini harus lebih bersemangat lagi. Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa, butuh belajar gak? Gak usah belajar, iso nyupir. Ngapain belajar nyupir? Tapi karena kita belum bisa, makanya itu kita harus belajar. Karena kita merasa saya bacanya masih salah, karena saya merasa baca saya belum bagus, karena saya merasa saya belum bisa membaca, maka kita harus belajar. Nah, supaya semangat, mungkin dari manajemen Sekolah Quran Indonesia bisa mengkelaskan tersendiri Ustaz. Jangan dikelaskan bareng-bareng, nanti enggak, wah dia sudah bisa, aku belum bisa gitu. Dikelaskan sendiri, ini khusus untuk yang belum bisa baca Al-Quran, ini yang belum lancar baca Al-Quran, ini yang sudah lancar baca Al-Qurannya, gitu ya. Diberikan guru-guru yang spesial, yang penuh kesabaran, yang penuh pengertian, yang tahu apa yang diinginkan oleh santri-santrinya ini, begitu. Jadi guru yang harismatik seperti ini, guru yang perhatian seperti ini, guru yang care dengan santri-santrinya, insya Allah itu nanti akan membawa aura positif. Santri-santrinya senang dengan gurunya, ingin masuk terus akhirnya, insya Allah kangen pengen ngaji lagi, kangen pengen belajar dengan ustadz itu lagi, kangen kalau belajar sama ustadz itu saya adem gitu ya. Dengan Ustadz Supri ini saya kalau belajar misalnya, wah ingat akhirat gitu ya, seakan-akan surga ada di depan mata, neraka ada di depan mata, sudah lupa dunia semuanya. Masya Allah. Tapi pas kembali ke rumah, ada anak, ada istri, ada TV, buyar semuanya gitu. Kembali lagi. Nah itu juga dirasakan oleh sahabat-sahabat. Ya, dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah begitu. Suatu ketika seorang sahabat mendatangi Umar bin Khattab, ya, ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanya, bagaimana kondisimu? Saat ini aku merasa kok seperti seorang munafik. Loh, bagaimana kok munafik? Iya, saya itu kalau ada di majelisnya Rasulullah, di masjid bersama beliau, seakan-akan iman itu membuncah, surga seakan-akan ada di depan mata. Tapi ketika pulang ke rumah dengan keluarga, seakan itu sirna semuanya, begitu ya. Umar introspeksi, loh kalau begitu saya juga, ya kalau begitu saya juga. Maka berdua ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana nih kita kok seperti ini? Maka kata Rasulullah SAW,
Saatan, saatan. Kadang-kadang kita begini, kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang juga tuh turun. Kalau iman kita kuat terus tidak pernah tergelincir sedikit pun, maka kata Rasulullah, la safahatkumul malaika fiturqat. Pasti kamu akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan. Selamat datang di dunia malaikat. Karena manusia bukan malaikat, maka saatan ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita bersemangat untuk ngaji. Tapi semuanya harus sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Ngaji berlebihan juga nggak bagus. Nanti akhirnya futur. Futur itu apa Bapak Ibu? Mandek, nggak mau ngaji lagi, merasa capek, merasa berat, merasa susah. Maka saatan, iya, sak madione mawon. Yang penting tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Dijadwal makanya, biar terorganisir dengan baik. Ketika ada jadwalnya sedang belajar Al-Quran, kok putune ngajak blonjo teng mall, katakan mengko dhisik simbah mau belajar Al-Quran. Nah begitu, ada jadwal. Ini jadwal gini kita buat, kemudian kita jadikan prioritas. Kita katakan tidak untuk yang lain kalau sudah ini jadwalnya belajar Al-Quran. Maka dengan demikian insya Allah semangat dan sukses insya Allah. Barakallahu fiik. Ini Ustadz, coba ini dari kelas ibu-ibu ini yang usianya paling sepuh ada 73 tahun, Ibu Karni. Bisa memberikan testimoni sebentar Ibu? 2 menit memberikan testimoni bagaimana yang dirasakan setelah gabung dengan Sekolah Quran Indonesia. Beliau ini ibu saya waktu SD. Iya. Monggo Ibu. Doorpress-nya disiapkan karena yang paling sepuh tapi masih energik. Saya dulu seorang mu'alaf Pak. Mu'alaf. 97. Iya. Terus bagaimana Ibu setelah ikut gabung di Sekolah Quran Indonesia yang dirasakan? Saya merasa lebih tenang segala-galanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya hanya mencari jalan untuk sanggup ke akhirat. Betul sekali, luar biasa. Semoga istiqomah Ibu. Amin. Terima kasih. Doorpress-nya monggo Ustadz Fahri diberikan, monggo. Kafayah bisa minta tolong nggak? Iya. Ini mudah-mudahan menghantarkan kepada husnul khotimah. Monggo langsung saja. Terima kasih Ibu, dan pesan kepada yang belum gabung mungkin bisa dibuat berikan pesan dulu. Oh, oke. Pesan-pesan untuk ibu-ibu yang lain. Untuk para ibu yang belum bergabung di SKI, kami persilahkan untuk dapat sekolah seperti saya. Saya pun sudah tua, sudah 73, dan saya ini adalah seorang mu'alaf, dan setelah saya mendalami di agama Islam, hati saya lebih tenang. Alhamdulillah. Tepuk tangan Ibu Bapak semuanya. Merinding ya kalau dengar kayak gini Ibu Bapak. Sudah sepuh, sisa usianya diisi, didekatkan dengan Quran ya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah hidayah. Setelah hidayah iman dan Islam adalah hidayatul Quran. Ya. Hidayatul Quran yang senantiasa membimbing dan menjaga ibu, bapak, kita semuanya dari virus-virus tadi itu, hingga kemudian kita bisa istiqomah meniti jalan yang benar ini hingga akhir hayat kita, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khotimah, dan kita tidak berjumpa Allah Subhanahu wa taala kecuali betul-betul dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadanya insyaallah. Barakallahu fiik. Sekolah Quran Indonesia walaupun masih non formal, tetapi secara teknologi tidak kalah Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita nanti setelah ini nanti kita akan launching, ini namanya SKI Smart Card Ustaz. Satu kartu untuk semua aplikasi. Wow.
Walaupun non formal, nanti santri presensinya cukup pakai kartu ini, tempel begitu. Klik. Ya, nanti kita simulasikan. Kemudian untuk SPP, bukan SPP yang di sini gratis Ustadz. Cuma infak sukarela. Ya. Bisa pakai kartu itu, tapi nanti biar disiapkan dulu sama petugas tim IT kita. Kemudian hari ini kami mengundang seluruh kepala sekolah. Harapannya apa? Monggo kita siap bekerja sama. Mungkin guru-guruannya, guru agamanya, guru yang lainnya, kalau menginginkan ditrainingkan atau sekolah belajar bareng dengan SKI, insya Allah kami siap. Satu itu tujuan kita. Yang kedua, kalau misalkan nanti di sekolahan Bapak Ibu pengen bekerja sama memasukkan pendidikan Quran secara khusus, nanti bisa kita bekerja sama. Betul. Di ekskulnya tentunya, karena kalau di pagi jelas tidak mungkin. Nah, kita tujuannya seperti itu. Maka monggo yang ini dari sekolahan dan yang menginginkan aplikasi seperti tempat kita nanti bisa menghubungi bagian IT kita. Insya Allah kita akan share, kita akan sharing, kita akan berbagi karena sekarang sudah zamannya IT. Dan nanti disiapkan siapa yang untuk di launchingnya. Kemudian sebelum ini Ustadz, nah pendidikan Quran, lembaga Al-Quran, sekolah Quran itu sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa sih Ustadz? Mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak jabang bayi lahir di dunia itu kondisinya fitrah. Fitrah ini apa? Muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda semuanya, dari hadis ini kita lihat siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab akan pentingnya pendidikan. Apakah guru-guru? Belum sampai sana. Apakah lembaga? Belum sampai sana. Tetapi to the point, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini bagaimana dia mendidik putra putrinya. Kalau anak dididik dari kecil, dia dikasih pakaian yang ketok kelee gitu ya, ketok wudele, dikasih pakaian begitu, diajak jalan-jalan pakaiannya ya seperti itu, nanti tumbuh dewasa apa mungkin akan langsung nyaman dengan jilbab? Berat Bapak Ibu, berat. Karena tumbuhnya begitu, maka kemudian ekosistemnya, komunitasnya juga adalah orang-orang yang seperti itu, maka kemudian semakin hari semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari hidayah. Ketika kemudian ada seorang yang mengajak dia hijrah, gitu ya, mengajak dia hijrah, berat napa berat? Berat napa berat? Berat banget karena komunitasnya begitu. Tapi beda kalau dari kecil anak ini kita pakaikan jilbab, menutup aurat, setiap keluar rumah dipakaikan jilbab, diajak jalan-jalan pakai jilbab. Suatu ketika anak ini keluar rumah begitu ya, belum pakai jilbab, maka dia balik lagi. Loh kenapa nak kok balik lagi? Belum menutup aurat ya gitu. Pakai jilbab dengan kesadaran dirinya karena dididik sejak kecil. Nah, siapa yang mendidik ini adalah kedua orang tuanya. Oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua ini adalah penanggung jawab yang pertama dan utama akan keberhasilan pendidikan putra putrinya. Maka kemudian kedua orang tuanya ini memilihkan lembaga yang dipandang mampu untuk mendidik,
dititipkan pendidikannya ke lembaga tersebut yang bisa menghantarkan putra-putri ini menjadi putra-putri yang solih, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Alhamdulillah sekarang ada SKI, Sekolah Quran Indonesia di tengah-tengah kita. Ini sebetulnya adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ayo monggo kita sengkuyung bersama, ayo monggo kita uri-uri bersama. Ini adalah dari kita dan untuk kita. Nggih, dari kita untuk kita. Demi apa? Demi kebaikan pendidikan kita semuanya. Pendidikan orang tuanya, pendidikan ayahnya, pendidikan ibunya, jadi bisa ngaji. Pendidikan anak-anaknya. Purun Bapak Ibu, besok Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi di surga dengan sanak saudara kita, dengan anak-anak cucu-cucu kita semuanya. Kalau Bapak Ibu enggak bisa kumpul di surga, harus bayar 1 miliar untuk bisa kumpul. Purun? Purun buatan Bu? Wah, kamu enggak bisa. Kamu kalau mau kumpul di surga 1 miliar. Purun buatan? Iya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu sungguh sangat luar biasa nikmatnya. Bisa dihitung dengan rupiah surga, nikmatnya surga bisa dihitung dengan rupiah? Enggak bisa. Nikmatnya surga tidak akan bisa dihitung dengan rupiah. Betul? Kalau kita untuk menggapai dunia kita saja, anak sekolah bahasa Inggris butuh duit mboten Bapak Ibu? Butuh. Anak di les ke IPA butuh duit mboten? Anak di les ke biologi butuh duit mboten? Untuk menggapai dunianya kita rela untuk banting uang. Betul? Untuk akhiratnya kenapa kita enggak rela? Untuk akhiratnya, untuk kehidupan abadinya, untuk masa depannya selama-lamanya. Harusnya kita lebih ikhlas untuk mengeluarkan infak kita. Karena ini adalah untuk dunia kita, kita rela. Untuk akhirat kita, harusnya kita lebih rela. Harusnya kita lebih ikhlas. Karena surga dibandingkan dengan infak yang kita berikan, misalnya setiap bulannya 10.000, 50.000, 100.000, bahkan 500.000 sekalipun, itu belum bisa untuk membayar harganya surga. Sungguh sangat luar biasa nikmat surga itu. Nah, kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak-anak cucu kita, bersama dengan sanak saudara kita, ayo kita gapai surga bersama-sama. Meskipun harus mengeluarkan dana. Ya, meskipun harus mengeluarkan dana. Iya. Berarti kalau misalkan lembaga Quran yang walaupun non formal itu ada infak minimal gitu, secara hukum Islam nggak salah juga ya Ustadz ya? Iya, tidak salah. Semua demi kemaslahatan bersama. Supaya lembaga Qurannya ini jalannya, umurnya bisa panjang. Nafasnya bisa panjang. Kalau nafasnya panjang, umurnya panjang, insya Allah menghasilkan. Karena untuk mencetak anak hafal 30 juz butuh waktu napa mboten? Butuh waktu. Kalau baru 2 bulan, 3 bulan, baru seumur jagung sudah bubar rumah Qur'annya, menghasilkan apa mboten? Mboten. Tidak akan menghasilkan. Nah, rumah Quran membutuhkan listrik, betul? Membutuhkan kebersihan, betul? Membutuhkan bensin buat ustadz-ustadznya, betul? Betul. Kalau itu tidak dicukupi, kemudian ustadz nyari bensin di tempat lain, kita siapa yang ngajari gitu? Siapa yang ngajari kita, Bapak Ibu? Siapa yang ngajari anak-anak kita, begitu ya? Nah, maka ini demi keberlangsungan rumah Quran kita, sekolah Quran kita banting tulang, peras keringat untuk menggapai surga kita. Tidak ada ruginya sama sekali. Tidak rugi. Ini investasi akhirat. Ini investasi akhirat. Dan agnia-agnia yang ada di sekitar Pelupuh dan sekitarnya,
ini adalah investasi yang tiada ruginya. Kata Allah, tijaratan lan tabur. Perniagaan yang enggak pakai rugi. Kalau kita menginvestasikan ke salah satu perdagangan di dunia ini, ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Tapi kita menginvestasikan zakat kita di sini, sedekah kita di sini, wakaf kita di sini. Ini investasi yang tidak ada ruginya. Ya Ustadz, mohon maaf Bapak Ibu karena sebentar lagi kita memasuki sholat duhur. Nanti kita berharap sholat duhur selesai, tapi Bapak Ibu nanti bisa merasakan sholat jamaah bersama di masjid yang baru diresmikan seminggu yang lalu Ustadz ini. Masya Allah. Nanti minta Ustadz Khalid untuk menjadi imam sholat duhur di sini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, nanti berakhirnya kalau kita sudah lonceng ini hanya sekedar di tap saja. Bapak Ibu, kami sampaikan di Sekolah Quran Indonesia itu operasional setiap bulannya kurang lebih 10 juta. Infak sukarela dari para santri dan dermawan terkumpul sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi kita masih banting tulang untuk mengejar kekurangan itu. Maka tadi disampaikan ini ada sebuah amal jariah dibuka ya untuk kita semuanya. Bareng-bareng bersama-sama untuk membesarkan, melanggengkan sekolah Quran kita. Maka nanti Bapak Ibu yang menjadi wali santri yang sekolah di sini, putra-putrinya, nanti akan kita berikan surat reakot. Jadi ada infak bulanan. Agar apa? Kita berpikirnya Sekolah Quran Indonesia ini terus bertahan sampai akhir nanti. Begitu Ustadz, terima kasih. Sebelum ditutup, nanti kami minta yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan untuk sekedar simbolis lonceng SGI Smart Card. Monggo kami panggil yang sudah ditunjuk oleh Ustadz dan Ustadzahnya, dipersilahkan. Dari kelas Bapak, monggo. Pak Budi. Nggih, nanti kita sholat jamaah di sini nggih Bapak Ibu. Ini juga sudah selesai. Di tab terus dikalung guys. Bapak Ibu kita saksikan ini di tab di sini. Ya, ini otomatis Bapak Ibu. Ya. Ya, bisa dilihat di layar, bisa otomatis. Udah kan? Nah, udah ya Bapak Ibu. Langsung. Nah, oke, terima kasih Pak Budi Salim. Nah, ya, di sini dulu untuk kelas reguler, langsung ya. Oke, sebentar Pak Budi nanti kita foto dulu. Diminta, oke, langsung aja Ustaz. Ya, oke, langsung. Iya, tabnya satu aja nggih Bapak Ibu. Kelas Bunda. Wonten? Atau di yang kelas Bunda monggo yang memberikan Ibu Nuri ya, di tab dulu kelas Bunda biar ada perwakilan kelas Bunda. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu kita nunggu adzan selesai, kita nanti closing statement dari Ustadz Khalid. Oh ya, foto dulu.
Nggih, Masya Allah, barakallahu fikum. Masjid Muhammadiyah ya. Monggo Bapak Ibu kita dengarkan closing statement untuk closing penutupan daripada tausiah kita di pagi ini. Monggo Ustadz. Ya. Ayah bunda, bapak ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua yang kita lakukan, belajar Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, semangat untuk belajar mengentaskan buta huruf Al-Qur'an, mendakwahkan Islam, mengajak seluruh masyarakat untuk mau hadir ke masjid, belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Qur'an, dan kita juga bekerja sama dengan semua yang memiliki visi misi yang sama, semuanya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kejayaan peradaban Islam. Maka kalau Islam ini bangkit kembali, Islam ini jaya kembali, insya Allah gemah ripah loh jinawi. Bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ekonomi kita semuanya akan meningkat, kemakmuran rakyat semuanya akan meningkat, semuanya pengen infak, semuanya pengen zakat. Nyari orang yang mustahik, yang mau menerima zakat itu susah. Ini insya Allah kita akan menuju ke sana, bermula dari belajar membaca Al-Qur'an. Terima kasih Ustadz Khalid Mustafa yang telah memberikan pencerahan di pagi ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan rahmat oleh Allah SWT, didekatkan dengan Al-Quran sehingga hidup Bapak Ibu bisa beruntung bahagia dari dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.